Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Jadi, kalian di kelas 11 sudah belajar materi turunan, tapi turunannya yaitu fungsi aljabar. Sekarang kita belajar turunan fungsi trigonometri. Saya tuliskan dulu sin, cos, min, sin, min, cos. Jadi, nanti kalau ada fungsi sin, itu ketika diturunkan, turunan pertamanya yaitu cos. Cos diturunkan, turunan pertamanya yaitu min sin. Min sin diturunkan, turunannya yaitu min cos. Nanti min cos diturunkan kembali lagi ke atas, yaitu turunannya sin. Kalau saya tuliskan Y sama dengan sin X, maka turunannya yaitu cos X. Kemudian Y sama dengan cos X, turunannya yaitu min sin X. Y sama dengan min sin X, diturunkan turunannya yaitu min cos X. Yang perlu kalian ingat itu dua ini sebenarnya. Nanti tinggal dikembangkan sendiri. Ketika diturunkan lagi kan, yang penting dasarnya ini sudah tahu. Kemudian Y sama dengan min cos X. Diturunkan, turunannya yaitu sin X. Kembali lagi ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal. Contoh yang pertama. Y sama dengan 5 sin X ditambah 3 cos X. Maka turunan pertamanya itu sama dengan Y aksen 5 sin X. Kita tulis 5 kali sin X. Sin X tadi diturunkan, turunannya yaitu cos X. Ditambah 3 cos X. 3 turunan dari cos X yaitu min sin X. Maka turunan pertama dari 5 sin X ditambah 3 cos X yaitu 5 cos X. Maaf ini cos ya, salah tulis. 5 cos X min 3 sin X. Ya, jadi turunan dari 5 sin X plus 3 cos X yaitu 5 cos X min 3 sin X lagi. Misalkan Y sama dengan min 7 cos X dikurangi 8 sin X. Maka turunan pertamanya yaitu min 7, turunan cos X yaitu min sin X dikurangi 8 turunan sin yaitu cos X. Sama dengan min kalikan min kan plus 7 sin X dikurangi 8 cos X. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Y sama dengan X kuadrat dikali sin X. Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini, itu tidak boleh ya langsung kita turunkan X kuadrat diturunkan yaitu 2X dikali turunan sin X yaitu cos X. Itu tidak boleh. Karena tadi bentuknya penjumlahan, maka bisa kita langsungkan. Ini bentuknya yaitu perkalian. Jadi harus menggunakan sifat turunan Y sama dengan sini ya. Y sama dengan U kali V karena bentuknya perkalian, maka turunannya Y aksen itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U ya. Karena ini bentuknya adalah bentuk perkalian, jadi tidak bisa kita langsungkan, harus menggunakan sifat ini. Sekarang kita misalkan di soal ini X kuadrat kita misalkan sebagai U, kemudian sin X kita misalkan sebagai V.
U sama dengan X kuadrat. Kalau kita turunkan, maka U aksen sama dengan 2X. Tahu ya? Jadi pangkat kita kalikan dengan X, kemudian kita kurangi 1. Pangkatnya kita kurangi 1 menjadi 2X. Kemudian V itu sama dengan sin X. Turunannya V aksen itu sama dengan cos X. Dah, selanjutnya kita substitusikan ke rumus turunan. Y aksen sama dengan U aksen V plus V aksen U. U aksennya berapa? U aksennya adalah 2X dikalikan V. V adalah sin X ditambah V aksen itu adalah cos X dikalikan U adalah X kuadrat. Jadi turunan pertama dari X kuadrat dikali sin X yaitu 2X dikali sin X ditambah X kuadrat dikali cos X. Sekarang yang keempat, kita mau mencari turunan dari tan X. Ya, turunan dari tan X itu apa sih? Jadi ini kita rubah dulu. Tan X itu kan bisa sama dengan sin X dibagi cos X. Bentuknya yaitu bentuk pembagian. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat Y sama dengan U dibagi V. Turunannya Y aksen itu sama dengan U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Oke, lanjut ya. Maka dari sini kita bisa misalkan sin X itu sebagai U, kemudian cos X sebagai V. U itu sama dengan sin X, maka ketika diturunkan, U aksen turunannya yaitu cos X. Kemudian V sama dengan cos X, maka ketika diturunkan turunannya yaitu min sin X. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita substitusikan ke rumus turunannya. Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Sama dengan U aksen yaitu cos X dikali V itu cos X dikurangi V aksen min sin X dikali U yaitu sin X. Jangan lupa kita bagi dengan V kuadrat. V-nya yaitu cos, jadi cos kuadrat X. Cos X dikalikan cos X yaitu cos kuadrat X, kemudian min kali min, plus ya, sin X kali sin X plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Sama dengan, ingat identitas trigonometri, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 nilainya ya. Kemudian dibagi cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X, 1 dibagi cos kuadrat X itu sama dengan, ya sama dengan sekan kuadrat X. Jadi diperoleh turunan dari tan X, kalau Y sama dengan tan X, maka turunannya yaitu sekan kuadrat X. Dengan cara yang sama, nanti diperoleh turunan dari kotan X itu adalah min kosek kuadrat X. Kotan kan cos dibagi sin. Jadi dengan cara yang sama seperti ini nanti diperoleh turunannya yaitu min kosek kuadrat X. Kemudian Y sama dengan sekan X. Turunannya sama dengan sekan X dikalikan
tan X, atau supaya lebih mudah menyebutnya setan ya. Turunan dari sekan X yaitu setan. Sekan X dikali tan X. Kemudian turunan dari kosek X itu sama dengan min kosek X dikali kotan X ya. Ini juga harus diperhatikan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal lagi. Sebelum kita ke contoh soal, kita bahas aturan rantai dulu ya. Jadi aturan rantai ini kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi komposisi atau fungsinya lebih dari satu. Bentuknya seperti ini, Y sama dengan F, Gx, jadi komposisi fungsi F dan G. Apabila diturunkan, hasilnya nanti adalah F aksen Gx dikalikan G aksen X ya. Jadi dari umum kemudian ke khusus. Ingat-ingat. Jadi yang kita turunkan umum dulu baru khusus. Umum ya, F aksen Gx baru khususnya. Contohnya. Saya tulis dulu umum kemudian khusus. Contohnya yang pertama, Y sama dengan sin 7X. Turunannya kita cari dulu turunan dari sin. Jadi umum dulu ya. Ini sin, kemudian baru khususnya yaitu 7X nanti juga kita turunkan. Turunan dari sin itu adalah cos ya. Cos. Karena di sini 7X maka juga mengikuti 7X. Ya, kalau di sini sudutnya 5x maka di sini nanti juga cos 5x. Kalau sudutnya 3x maka juga cos 3x. Kemudian kita ke khusus. Khusus juga kita turunkan 7x. Turunan dari 7x yaitu 7. Maka turunan dari sin 7x itu adalah 7 cos 7x. Nomor 2 misal turunan dari cos 5x. Yang pertama kita cari dulu turunan dari cos. Turunan dari cos yaitu min sin. Karena di sini 5x mengikuti, tulis 5x. Dikali turunan dari 5x yaitu 5. Maka turunan dari cos 5x itu adalah min 5 sin 5x. Udah ya, lanjut. Sekarang yang ketiga. Turunan dari Y sama dengan cos pangkat 3x. Yang pertama, kita turunkan dulu pangkatnya. Jadi pangkat kita bawa ke depan. Menjadi 3 kali cos. Pangkatnya berkurang 1 ya, namanya turunan. Itu berarti pangkatnya berkurang 1. Awalnya pangkat 3 dikurangi 1 menjadi pangkat 2x. Kemudian dikali turunan dari cos X. Setelah pangkatnya diturunkan, sekarang cosnya yang kita turunkan. Turunan dari cos X yaitu min sin X. Jadi turunan dari cos pangkat 3X yaitu min 3 cos kuadrat X dikali sin X.